Halo, bertemu lagi dengan Budela di kelas pengantar ilmu ekonomi. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai teori perilaku konsumen. Oke, baik. Nah, eh, jadi proses transaksi antara penjual dan pembeli ini kan merupakan aktivitas rutin yang setiap hari pasti terjadi dan sering kita lihat. Mau itu di pasar, mau itu di minimarket, mau itu di mall atau swalayan besar dengan tingkat harga yang berbeda-beda pula. Tapi pasti akan kita temui setiap hari. Nah, pada umumnya tidak semua dari konsumen ini memiliki kemampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Proses pemasaran sangat menentukan minat konsumen untuk memutuskan pilihan akan memilih barang dan jasa yang diinginkan. Selain itu, ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi keputusan konsumen selain sifat personal individu. Apa saja? Ini akan kita bahas di teori perilaku konsumen. Yang pertama adalah budaya. Ya, nah, budaya ini sifatnya sangat luas, bahkan paling luas dibandingkan dengan faktor-faktor lainnya, dan menyangkut segala aspek kehidupan dari manusia. Oleh karena itu, pembahasan tentang faktor-faktor lingkungan yang memengaruhi perilaku konsumen ini dimulai dari budaya. Nah, di buku Kotler itu pernah mengemukakan bahwa budaya itu sebagai totalitas perilaku yang diteruskan secara sosial, seni, keyakinan, institusi, dan semua produk-produk lain dari pekerjaan manusia dan karakteristik pikiran dari suatu masyarakat atau populasi. Sedangkan dalam konteks pemasaran, budaya ini diartikan sebagai jumlah keseluruhan dari keyakinan, nilai, dan tradisi yang dipelajari yang semuanya mengarahkan pada perilaku konsumen dari para anggota masyarakat tertentu. Lalu, prinsipnya budaya ini merupakan cara berperilaku. Cara berperilakunya siapa? Konsumen di segmen pasar tertentu. Nah, dalam definisi ini itu terdapat komponen yang pertama ada keyakinan ya atau belief yang mencakup mental maupun verbal yang menggambarkan pengetahuan. Jadi keyakinan ini menggambarkan pengetahuan dan juga pikiran seseorang. Pengetahuan dan pemikiran seseorang tentang sesuatu seperti produk, merek, ataupun penjual konsumen lain. Sedangkan nilai yang ini atau value ini pada prinsipnya hampir sama dengan keyakinan, namun perbedaannya itu terletak kalau nilai itu jumlahnya relatif sedikit, tidak sebanyak keyakinan atau belief. Lalu nilai ini menjadi pemandu bagi perilaku yang sesuai dengan budaya. Lalu nilai ini biasanya tidak mudah berubah. Itu nilai. Nilai ini juga tidak terikat pada objek-objek yang spesifik. Lalu nilai ini biasanya dapat diterima secara luas oleh masyarakat. Seperti itu. Jadi keyakinan dan nilai ini dapat mempengaruhi cara seseorang untuk memberikan tanggapan dalam situasi tertentu. Misal, kalian nih ingin membeli sepatu olahraga. Lalu kalian dihadapkan oleh beberapa pilihan. Misal kalian menemukan 3 merek di sini. Ada merek Adidas, ada merek Mizuno, dan ada merek Lik. Nah, keyakinan ini akan menentukan pilihan mana
yang akhirnya dapat memengaruhi keputusan pembelian kalian. Nah, keyakinan ini itu akan memengaruhi persepsi kalian tentang kualitas merek dari ketiga produk ini. Misal, kalau Adidas dia dari Jerman. Lalu kalau Mizuno dia dari Jepang. Kalau Lik dia dari Indonesia. Nah, persepsi mengenai kualitas ini tentunya asal negara ini juga akhirnya akan memengaruhi keputusan pembelian kalian seperti itu. Ini akan akhirnya mengevaluasi, oh iya kalau saya mau dari produk dari Jerman otomatis saya membeli Adidas. Kalau saya lebih percaya produk dari Jepang, saya akan membeli Mizuno. Kalau saya cinta produk lokal ya saya akan membeli Lik seperti itu, ya. Nah, dalam definisi budaya juga terdapat istilah tradisi atau custom. Diartikan sebagai cara yang jelas tentang perilaku yang menunjukkan cara-cara berperilaku yang dapat diterima. Jadi tradisi ini mencakup perilaku sehari-hari. Ya, jadi tradisi ini adalah perilaku sehari-hari atau perilaku rutin. Seperti itu. Itu untuk tradisi. Contohnya apa? Makan nasi dengan lauk seperti itu. Atau kalau orang di Indonesia mengetok pintu sebelum masuk seperti itu. Itu kan adalah contoh dari tradisi yang dapat dilakukan oleh seseorang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tradisi ini merupakan cara berperilaku, sedangkan keyakinan dan nilai ini merupakan panduan untuk berperilaku. Jadi kalau tradisi sekali lagi lebih ke cara, kalau keyakinan dan nilai ini adalah panduannya, pedomannya, seperti itu. Oke. Nah, bagi seorang pemasar atau pebisnis, faktor budaya ini itu sangat penting karena ia harus menyesuaikan bauran pemasarannya dengan budaya yang dianut oleh pasar sasaran yang akan dimasuki. Hal ini menjadi sangat menonjol apabila perusahaan berupaya memasuki segmen pasar internasional atau segmen pasar global yang meliputi berbagai macam bangsa dengan budaya yang berbeda. Jelas kenapa budaya Indonesia dengan budaya Jepang berbeda, dengan budaya Korea berbeda, dengan budaya Mesir berbeda, ya kan? Nah, budaya yang bermacam-macam ini itu dapat mencerminkan dapat dicerminkan dalam bentuk misal simbol, baik yang tidak terlihat. Simbol yang tidak terlihat apa aja? Simbol yang tidak terlihat. Di sini misal ada sikap, lalu keyakinan. Keyakinan kan tidak dapat dilihat. Nilai atau value, ya. Bahasa, agama. Nah, itu adalah simbol-simbol yang tidak terlihat. Lalu bagaimana dengan simbol yang dapat terlihat? Misal alat, rumah, produk, karya seni, art, ya, dan sebagainya. Nah, setiap orang ini pasti kan dapat merasakan haus atau lapar. Tetapi apa yang harus diminum ataupun dimakan dan bagaimana cara untuk mendapatkan minum atau makan tersebut kan setiap orang ini berbeda-beda. Seperti itu. Jadi dalam kenyataannya, memang banyak perilaku konsumen yang ditentukan oleh budaya dan pengaruhnya akan selalu berubah setiap waktu sesuai dengan kemajuan atau perkembangan zaman dari masyarakat tersebut. Itu untuk budaya. Yang kedua ada kelas sosial. Nah, dalam setiap budaya pasti kan terdapat kelas sosial. Kelas sosial ini dapat didefinisikan sebagai kelompok orang-orang dengan tingkatan prestis, kekuasaan. Jadi ada
prestis di sini, kekuasaan, dan juga kemakmuran yang sama dan juga memiliki sejumlah keyakinan, sikap, dan nilai yang terkait dalam cara berpikir dan berperilaku. Seperti itu. Jadi kelas sosial yang berbeda ini memiliki cara berpikir dan berperilaku yang berbeda pula. Untuk menggolongkan masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial, biasanya pemasar itu dapat menggunakan beberapa indikator sebagai dasar penggolongan. Seperti yang pertama ada pekerjaan. Nah, pekerjaan ini biasanya digolongkan dari pekerjaan tidak terampil sampai dengan profesional. Lalu ada sumber penghasilan. Sumber penghasilan ini biasanya dibedakan dari tunjangan pemerintah hingga warisan seperti itu. Lalu ada tipe rumah, ya. Nah, ini biasanya dilihat dari yang sangat biasa hingga yang paling mewah seperti itu. Lalu ada daerah pemukiman. Daerah pemukiman ini biasanya dibedakan antara yang paling kumuh hingga dari yang sampai elit seperti itu. Dan yang terakhir ada tingkat pendidikan. Ini biasanya dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Nah, ini adalah biasanya para pemasar itu membedakan indikator-indikatornya sebagai yang sudah Budala jelaskan barusan. Namun penggunaan satu indikator saja seperti penghasilan ya di sini itu dianggap kurang akurat karena terpengaruh oleh perubahan nilai uang. Kombinasi dari beberapa faktor ini itu lebih diutamakan karena dapat menciptakan golongan kelas sosial yang lebih akurat. Nah, secara umum masyarakat kita ini dapat dikelompokkan ke dalam 5 golongan kelas sosial. Apa saja? Nah, ini. Yang pertama ada golongan kelas atas. Yang termasuk dalam kelas ini antara lain biasanya ada pengusaha-pengusaha kaya. Ya, pengusaha kaya di sini. Pemodal besar. Eksekutif perusahaan. Atau pejabat-pejabat tinggi seperti itu, pejabat tinggi. Nah, ini masuk ke jajaran kelas atas. Yang kedua ada kelas menengah atas. Nah, ini biasanya yang termasuk dalam kelas ini yaitu ada manajer atas. Lalu ada profesional. Ya. Lalu ada pengusaha menengah itu masuk ke sini. Nah, yang ketiga ada kelas menengah. Nah, kelas menengah ini biasanya dia ada manajer bawah. Lalu ada pengusaha perorangan. Semi profesional. Nah, atau karyawan kredit. Nah, itu masuk ke kelas menengah. Lalu untuk kelas pekerja di sini itu biasanya karyawan terampil atau karyawan tidak terampil juga bisa, karyawan toko. Nah, itu masuk ke kelas pekerja. Lalu juga ada yang namanya kelas bawah. Nah, yang termasuk kelas ini biasanya pegawai seperti mungkin OB, terus mungkin pedagang kecil, pengangguran. Nah, itu masuk ke kelas bawah seperti itu. Nah, pembagian masyarakat ke dalam golongan ini atau 5 golongan ini bersifat relatif karena tidak didasarkan pada penelitian yang memungkinkan untuk dikuantitatifkan secara pasti. Dalam kenyataannya, masing-masing kelas ini mempunyai tingkat kebahagiaan sendiri yang saling berbeda. Oleh karena itu, pemasar tidak dapat selalu menganggap bahwa kelas yang mana kelas atas ini pasti lebih bahagia daripada kelas bawahnya. Nah,
Ini belum tentu, karena adanya golongan-golongan kelas ini pasti akan mempengaruhi perilaku konsumen. Di antara kelas-kelas ini juga terdapat perbedaan-perbedaan secara psikologis. Ini jelas kelihatan sekali pada saat mereka memberikan tanggapan yang berbeda terhadap iklan perusahaan. Keanggotaan seseorang dalam suatu kelas itu dapat mempengaruhi perilakunya dalam melakukan pembelian. Misal, pada umumnya seseorang dari golongan bawah akan menggunakan sejumlah uangnya secara lebih cermat dibandingkan dengan orang lain yang dari golongan atas. Padahal mereka menggunakan dengan jumlah uang yang sama. Nah, misal dalam memilih penjual juga misalnya, golongan atas akan lebih cenderung memasuki dan berbelanja di toko yang paling baik. Itu untuk kelas sosial. Selanjutnya ada yang namanya kelompok referensi. Nah, kelompok referensi ini itu dapat memengaruhi perilaku seseorang dalam melakukan pembeliannya dan sering dijadikan pedoman oleh konsumen dalam berperilaku. Oleh karena itu, konsumen selalu memonitor kelompok tersebut baik secara fisik maupun mentalnya. Yang dimaksud dengan kelompok referensi adalah sebuah kelompok yang dijadikan acuan oleh konsumen dalam pembentukan nilai dan juga perilaku mereka. Kelompok referensi ini dapat bersifat formal atau informal, bisa bersifat besar, dan juga kecil. Nah, ada 3 macam kelompok referensi yang masing-masing dapat memberikan pengaruh yang berbeda. Pertama, ada kelompok keanggotaan atau membership group. Nah, kelompok keanggotaan ini merupakan kelompok di mana seseorang saat ini sedang menjadi anggotanya. Misal, seorang ibu yang menjadi anggota PKK. Nah, PKK ini kan merupakan kelompok keanggotaan bagi ibu itu. Nah, ibu tersebut kemudian dapat membeli pakaian seperti yang dibeli oleh anggota lainnya. Ya kan, kalau kalian lihat ibu kalian mungkin ada yang ikut PKK, mungkin biasanya habis pulang dari PKK bawa barang apa gitu. Beli dari mana, Ma? Oh iya, tadi ada ibu-ibu ini loh jualan ini, akhirnya beli semua, ya kan? Nah, itu contoh dari kelompok keanggotaan. Yang kedua ada kelompok aspirasi. Nah, kelompok aspirasi atau aspiration group ini merupakan kelompok di mana seseorang beraspirasi menjadi milik kelompok tersebut. Misal, kalian tahu kalian tahu Bank American Express kan, yang menawarkan 3 tingkatan kartu kredit, ada Green, Gold, Platinum. Mereka juga mengiklankan membership has its privilege dan menawarkan pelayanan yang berbeda pada para pemegang kartu yang berbeda. Sehingga biasanya pemegang kartu Gold itu dapat mewakili kelompok aspirasi bagi pemegang kartu Green. Demikian pula, biasanya pemegang kartu Platinum itu dapat mewakili kelompok untuk pemegang kartu Gold. Seperti itu. Nah, yang terakhir ada kelompok disasosiatif. Ini merupakan kelompok dengan individu yang ingin menghindar dari identitas kelompok tersebut. Jadi perilaku mereka cenderung untuk menciptakan jarak antara kelompok tersebut dengan diri mereka. Mereka ingin tampil berbeda dari anggota kelompok tersebut. Misalnya, biasanya kan seorang chef itu kan harus memakai baju chef seperti itu kan. Nah, ini tuh orangnya itu nggak mau pakai baju chef atau seragam chef gitu karena dia mau menghindari persepsi publik kalau dia kelihatan biasa seperti itu. Atau mungkin biasanya kan kalau anggota DPR itu kan tiap hari Senin ada seragamnya, Selasa ada seragamnya. Nah, itu biasanya dia tidak memakai seragam tersebut untuk menghindari ingin terlihat jauh dengan kelompok tersebut. Nah, itu kelompok disasosiatif seperti itu. Oke. Nah, pentingnya kelompok referensi dalam perilaku konsumen ini bergantung pada kategori produknya. Secara umum, semakin menyolok mata sebuah
produk itu, maka akan semakin penting pengaruh kelompok. Pengaruh kelompok referensi mungkin terbatas dalam hal keputusan pembelian. Pemasar berupaya memanfaatkan pengaruh kelompok referensi dalam penjualan produk mereka. Selanjutnya, yang keempat adalah keluarga. Nah, kenapa keluarga masuk? Karena dalam keluarga, masing-masing anggota ini dapat berbuat hal yang berbeda untuk membeli sesuatu. Setiap anggota keluarga ini kan pasti memiliki selera dan keinginan yang berbeda. Anak-anak misalnya tidak selalu menuruti keinginan dari orang tua mereka, atau kalau orang tua membelikan apapun biasanya anak juga tidak selalu menerima. Kenapa? Mereka mempunyai keinginan sendiri seperti itu. Nah, apalagi anak-anak yang sudah besar, keinginan mereka pasti akan semakin banyak. Namun demikian, terdapat kebutuhan keluarga yang digunakan oleh seluruh anggota keluarga. Misal, lemari es, televisi, mesin cuci. Nah, itu kan digunakan secara bersama ya, jadi tidak ada preferensi antara satu anggota dengan anggota yang lainnya. Nah, keluarga ini merupakan salah satu jenis kelompok referensi. Seperti kelompok referensi lainnya, keluarga bertindak sebagai acuan dalam pembentukan keyakinan, sikap, nilai, dan perilaku. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa pengaruh keluarga ini sangatlah penting, salah satunya dalam hal sosialisasi konsumen. Orang tua misalnya, dia mempunyai pengaruh yang penting dalam proses sosialisasi konsumen dari anaknya. Nah, anak-anak yang menginginkan sepatu atau pakaian pasti memerlukan orang tua sebagai sumber informasi utama. Oleh karena itu, pemasar biasanya perlu mengetahui bahwa dalam keluarga ini itu siapa yang mempunyai ide untuk membeli produk. Lalu siapa yang memengaruhi keputusan untuk membeli? Lalu siapa yang mengambil keputusan untuk membeli? Siapa yang melakukan pembelian? Dan siapa yang memakai produknya? Ya, ini yang harus diketahui oleh pemasar. Kelima hal-hal yang sudah Budaya sebutkan tadi, itu biasanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang berbeda dan dapat dilakukan oleh satu orang yang sama. Suatu saat, seorang anggota keluarga ini dapat berfungsi sebagai pengambil keputusan, tetapi pada saat yang berlainan ia dapat bertindak sebagai pelaku pembelian. Sering dijumpai bahwa keputusan untuk membeli ini dibuat bersama-sama antara suami dengan istri, kadang-kadang anak juga termasuk, terutama untuk membeli kebutuhan seluruh keluarga. Itu untuk keluarga betul. Nah, selanjutnya adalah variabel bauran pemasaran. Oke, nah variabel-variabel bauran pemasaran ini yang pertama ada produk, harga, distribusi, dan juga promosi. Nah, di mana hal-hal ini itu pastinya akan memberikan pengaruh pada keputusan pembelian konsumen. Di antara faktor-faktor yang ada, variabel bauran pemasaran ini sangat penting dan mudah diatur oleh pemasar karena sepenuhnya dirancang oleh pemasar, ya kan? Produk yang menentukan pemasar, maksudnya perusahaan, harga, distribusi, promosi. Jadi 5 hal ini itu masih dapat dikendalikan oleh perusahaan seperti itu. Itu untuk variabel bauran pemasaran. Nah, yang terakhir ada teori kebutuhan Maslow. Mengapa orang terdorong oleh kebutuhan-kebutuhan tertentu pada saat-saat tertentu? Nah, salah satu teori yang sangat populer adalah hierarki kebutuhan Maslow. Maslow ini mengemukakan adanya 5 kebutuhan manusia yang pengurutannya didasarkan pada jenjang pemenuhan secara asasi. Kebutuhan-kebutuhan tersebut antara lain, jadi ini ada 5 kebutuhan ya. Yang pertama ada psychological atau fisiologi, yang merupakan kebutuhan paling mendasar. Misal, contoh kebutuhan ini adalah kebutuhan akan makan, minum, lalu rumah. Nah, karena sangat pokok dan menyangkut kelangsungan hidup, kebutuhan tersebut ini harus dipenuhi paling awal. Nah, misal membeli nasi soto dengan teh manis untuk sarapan ini merupakan contoh pemenuhan kebutuhan fisiologi seperti itu. Yang kedua adalah safety.
Nah, kebutuhan kesehatan yang mencakup biasanya dia ada keamanan, kebebasan, dari rasa sakit ya, nyaman, seperti itu. Nah, pemasar sering memanfaatkan rasa takut dan gelisah yang mana menyangkut keselamatan untuk menawarkan produknya. Misal, iklan mobil Volvo yang menggambarkan pengemudi tetap selamat dalam kecelakaan fatal karena dia mengendarai Volvo, seperti itu. Yang ketiga ada belonging. Nah, kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial. Setelah kebutuhan fisiologis dan juga keselamatan terpenuhi, maka yang selanjutnya adalah kebutuhan sosial, khususnya kecintaan dan rasa memiliki, menjadi perhatian. Kecintaan mencakup diterimanya seseorang oleh kelompoknya, di samping juga mungkin seks dan juga cinta. Nah, pemasar dapat memanfaatkan kebutuhan konsumen ini dengan mengiklankan produk-produk misal seperti kosmetik, paket wisata, seperti itu ya. Jadi menekankan bahwa pembelian produk tersebut dapat membawa kebahagiaan, seperti itu. Yang keempat ada esteem. Nah, kebutuhan harga diri. Kebutuhan ini didasarkan pada kontribusi seseorang pada kelompok. Termasuk dalam kebutuhan ini adalah ada hormat diri, prestis, lalu pengakuan tentang prestasi seseorang misalnya ya. Produk-produk yang pembeliannya mencerminkan pemenuhan kebutuhan dari esteem ini, misal mobil BMW atau Mercy, lalu tas Gucci atau Hermes, nah itu masuk ke esteem. Dan yang terakhir ada self actualization, ya, atau kebutuhan aktualisasi diri. Ini merupakan kebutuhan yang jenjangnya paling tinggi. Kebutuhan aktualisasi diri ini menunjukkan pemenuhan diri dan ekspresi diri, di mana biasanya seseorang mencapai suatu titik dalam hidup tentang apa yang dirasakan memang seharusnya demikian. Nah, Maslow memandang bahwa hanya sedikit orang yang dapat mencapai kebutuhan ini. Pemasar yang memanfaatkan kebutuhan ini adalah misalnya American Express, yang mengiklankan pesan-pesan kepada halayak bahwa memiliki kartu kredit American Express ini berarti mereka telah mencapai tingkatan tertinggi dalam hidup. Nah, seperti itu untuk teori kebutuhan dari Maslow yang akhirnya akan mempengaruhi perilaku konsumen. Ya, baik itu saja yang dapat Bu Dela jelaskan mengenai pertemuan kali ini. Kita ketemu lagi minggu depan di pertemuan selanjutnya masih tetap di kelas pengantar ilmu ekonomi. Kurang lebihnya Bu Dela mohon maaf. Bu Dela akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.